Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koro Afandi. Sini saya akan memberikan tutorial PHP. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi control structure. Di sini control structure ada dua, yaitu decision atau keputusan dan looping atau perulangan. Pertama saya akan membahas tentang decision. Di sini ada tiga decision, ada tipe 3 decision, yaitu if else dan switch case. Oke, sekarang kita akan membahas dengan if. Decision atau pilihan ini akan dijalankan apabila statement tersebut bernilai true. Misalkan if ini yang if jika true maka jalankan, maka tampilkan itu maka tampilkan belajar PHP. Jika decision ini akan dijalankan jika nilainya benar. Jika false, maka ini tidak akan dijalankan. Kemarin sudah mempelajari jika logikanya operator logika benar, maka akan dikembalikan nilai true. Misalkan ini saya menggunakan operator logika, saya punya ini $A sama dengan belajar. Sini saya akan menggunakan $A sama dengan belajar. Nah, di sini menggunakan operator logika. Jika $A sama dengan belajar, maka dikeluarkan echo belajar PHP. Nah, di sini hasil dari ini dari operator logika ini akan dikembalikan dengan nilai boolean, yaitu true atau false, seperti yang saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. True. Jadi misalkan saya punya $A ini true, ini tidak perlu langsung menggunakan seperti ini, $A sama dengan true, karena dengan seperti ini saja ini sudah bernilai true. Jika saya kasih ini false, maka ini tidak akan tampil. Jadi intinya adalah ini sintak ini akan dijalankan jika dari ini decision ini bernilai true. Yang kedua adalah if else. If else adalah lanjutan dari if. Nah, jika ini tidak true, maka akan dilanjutkan ke sini. Misalkan ini saya kasih true dulu, itu tidak belajar PHP. Nah, belajar PHP. Tetapi jika nilai dari ini adalah false, maka akan keluar yang else-nya, tidak belajar PHP. Kemudian ada satu lagi, yaitu else if. Jika mempunyai banyak decision atau banyak pilihan, misalkan saya mempunyai A itu 10. Jika A lebih dari 10, maka jika $else saya kasih else if $A
lebih dari 5. Ini saya kasih lebih dari 5, harusnya tidak lebih dari 5. Jika saya kasih nilai misalkan ada 20, maka yang keluar adalah yang ini. Mengecek dulu yang atas, lebih dari 10. Jika saya kasih nilai 9, maka dari sini mengecek ini kan salah, A lebih dari 10 itu kan hasilnya false. Kemudian melanjutkan yang ini, membaca yang ini, $A lebih dari 5, jawabannya adalah true, maka yang dibaca adalah ini. Jika saya kasihkan misalkan 4, maka tidak lebih dari 5. Jadi jika ini gagal, jika ini false, ini mengecek. Jika ini false, ini mengecek sini. Nah, itu adalah if else. Selanjutnya adalah switch case. Ini misalkan saya punya $A sama dengan 10. Kemudian saya kasih switch ngambil dari $A, kemudian saya paste. Jika case-nya adalah 10, maka ambilkan A, kasih break, ini saya kasih gini aja, 4A. Jika 3, saya kasih nilai B. Jika 2, saya kasih nilai C. Jika 1, saya kasih nilai D. Jika 0, saya kasih nilai E. Ini switch case ini berguna apabila mempunyai baris yang panjang, berguna untuk mencocokkan mempunyai decision yang banyak. Misalkan saya kasih nilai 4, maka hasilnya adalah A. Jika saya menggunakan mengasih nilai 3, maka hasilnya adalah B. Jika saya kasih nilai 2, maka hasilnya adalah C. Jika saya kasih nilai 1, saya kasih nilai D. Jika 0, maka saya kasih nilai E. Nah, ini E. Dan kenapa harus memakai break? Karena di sini membacanya adalah jika case A ini sama dengan 4, maka echo A dan ini dan coding akan berhenti di sini. Jika case-nya 3, maka keluarkan B dan coding akan berhenti di sini. Apabila tidak di break di sini dan nilai dari ini adalah 4, maka yang keluar adalah AB. Jika di sini breaknya juga saya hilangkan, maka ABC. Jika breaknya ini saya hilangkan, menjadi ABCDE. Jadi di sini break ini mempunyai nilai yang sangat penting. Nah, itu adalah decision. Sekarang saya akan menjelaskan tentang looping. Looping atau perulangan ada 3 macam, yaitu while, do while, dan for.
Pertama saya akan membahas while. Nah, ini saya kasih while. Misalkan saya punya $A sama dengan 0, kemudian while $A kurang dari 5, saya echo belajar PHP R, maka yang akan muncul adalah maaf, ini error. Kenapa error? Karena ini tidak berhenti, jadi harus dikasih $. Jadi pengecekannya adalah jika $A kurang dari 5, maka muncul belajar PHP terus sampai $A menjadi 5. Untuk menghentikannya kita kasih $A, kasih operator increment A plus. Jadi setelah melakukan ini, maka $A nya akan ditambah. Nah, ini 5 kali. Jadi untuk menampilkan ini, di sini dicek dulu apakah $A kurang dari 5, true, maka ini berjalan. Kemudian A nya ditambah 1, jadi A nya adalah 1. Apakah A kurang dari 5, benar, sampai dengan apakah A misalkan sudah mencapai 5, kurang dari 5, jawabannya adalah false. Jadi di sini adalah A nya 0, kemudian di sini adalah 1, 2, 3 dan 4. Yang 5 ini tidak ditampilkan karena tidak sesuai di sini. Operatornya tidak sesuai di sini. Nah, itu adalah while. Yang kedua adalah do while. Ini sama seperti while, hanya saja seperti ini. Misalkan saya punya do, kita kasih sama 0 dash while $A kurang dari 5. Sini saya kasih $A plus. Kita lihat di browsernya. Nah, ini sama, yang keluar 5, sama seperti tadi. Bedanya adalah di sini ada dicek, ini dicek dulu. Misalkan saya kasih ini 5, maka yang tampil adalah 1, karena di sini ditampilkan ini dijalankan terlebih dahulu. Kemudian ini dicek apakah A kurang dari 5, jawabannya adalah false. Jadi saya kasih misalkan 10, tetap yang keluar 1, karena di sini dijalankan terlebih dahulu. Berbeda dengan while, yang ini dicek terlebih dahulu di atas. Tidak tampil karena yang ini adalah false, hasilnya adalah false. Jadi ini tidak ditampilkan. Ya, itu adalah while dan do while. Selanjutnya adalah looping for. Saya kasih misalkan contoh yang sama, for di sini adalah $i, misalkan i-nya adalah 0, kemudian $t kurang dari 5. Nah, incrementnya ada di sini $i plus. Kemudian saya echo di sini. Nah, keluar keluar 5 kali. Jadi dalam perulangan for ini langsung, jadi $i
itu dari 0, kemudian $i kurang dari 5, dan i plus plus. Jadi pertama i 0, kemudian i kurang dari 0 benar, kemudian i nya ditambah, dan ini jalankan, kemudian ini cek lagi, i kan sama dengan 1, i sama dengan 1, apakah i kurang dari 5 benar, terus i nya ditambah lagi, dan seterusnya sampai i sama dengan i nya sama dengan 5. Jika dibandingkan dengan 5, maka hasilnya adalah false. Nah, itu adalah penjelasan sederhana dari control structure, yaitu decision atau decision dan looping, decision keputusan atau looping perulangan. Semoga tutorial ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.